Kan kaki kita kan berada dalam kapal itu. Di kapal itu kan ada najis. Bergerak kapal, bergerak kita. Berarti kita itu berhubungan dengan najis tadi. Maka sholat kita di situ tidak dihukumkan sah. Begitulah kita dalam rumah. Bangunan rumah dan tanahnya, apabila dasarnya daripada yang haram, maka semua ibadah dalam rumah itu tidak dihukumkan suci. Berarti ibadah kita najis atau tidak diterima. Bahkan bukan ibadat namanya, tapi maksiat. Demikianlah pahaman ahli tasawuf. 3, atau berada di atas hemar. Hemar itu yang membawa bagi najis. Kita sholat di atas hemar itu atau di sekeduk. Sekeduk itu dibawa oleh si hemar. Yang najis itu hemarnya. Bergerak si hemar, bergerak sekeduk. Kita sholat di atas sekeduk, hukumnya adalah tidak suci. Karena sekeduk berhubungan dengan hemar yang najis. Maka kita berarti najis juga. Nah, tasawuf memaham kawal yang jahat, bagaimanapun turunan siapapun, maka orang yang mengawali atau dikawaninya dihukumkan sami' wawan, dua-duanya jahat. Dalil karena bahwasanya seseorang yang sholat itu di tempat-tempat yang tersebut di atas adalah seakan-akan dia itu memegang akan najis itu dengan badannya. Nah itu. Sedangkan orang yang memegang najis dengan badan berarti badannya najis. Syarat sahnya sholat adalah suci. Sedikit kita menyampaikan pesan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Ini kada keluar daripada masalah suci. Kita kan membicarakan masalah suci. Ini kada keluar dari masalah suci. Firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Secara ringkas pahamannya ayat ini dan hadis ini. Ayat menyatakan iman itu, tauhid itu adalah memelihara diri dan orang lain. Udah jelas. Iman itu memelihara diri dan memelihara orang lain. Jelaskan. Islam itu menyelamatkan akan orang lain. Jelas. Jelas. Nah, yang disampaikan berdasarkan hadis dan Quran ini, setiap kita yang hadir hari ini wajib bersih dari penyakit yang menular. Udah jelas. Periksalah paru-paru Anda dari penyakit yang menular. Kalau ternyata dijelaskan penyakit menular itu ada di diri Anda atau anak Anda, maka Anda berkewajiban memelihara diri Anda dan anak Anda, berobatlah. Dan selama berobat, janganlah bergaul. Kesian orang lain tertular. Kalau Anda tidak berobat dan orang tertular, berarti iman dan Islam Anda di mana anaknya? Di mana letaknya? Ini adalah tidak keluar daripada kebersihan dan kesucian lingkungan.
Karena ada hubungan dengan kesucian. Karena agama kita memang suci. Pondasinya agama kita suci. Jadi marilah, terutama kepada orang yang masih berbicara dan masih bernapas. Menurut dokter ahli paru-paru, napas kita ini kalau ada penyakit paru-paru mengeluarkan akan kuman. Kuman itu terbang ke majelis ini dari hidung kita waktu kita mengeluarkan napas. Tatkala kita berbicara, keluarlah kuman di lidah kita, di mulut kita. Maka nyebarlah kepada orang yang sedang menarik napas atau sedang buka mulut. Maka menularlah penyakit itu kepada orang lain. Kita udah pulang-pulang. Sedangkan iman adalah memelihara diri dan memelihara orang. Islam menyelamatkan orang. Udah jelaskah? Ulun cuma menyampaikan aja. Bukan ulun menyinggung kada. Bukan ulun menuduh kada. Bukan ulun itu menyakiti hati pian kada. Ulun cuma menyampaikan. Demikian sebagai terakhir yang disampaikan dulu. Akhlak itu adalah menjangkit. Orang kalau punya penyakit dendam dalam hati, dirinya udah rusak. Dan orang yang bergaul kepadanya ikut bersifat dendam. Istilahnya ketularan sifat dendam. Maka apabila kita punya sifat dendam, berobatlah kepada dokter yang bisa memberikan obat hilang dendam itu. Selama dalam pengobatan janganlah bergaul. Kesian orang lain tertular dengan penyakit dendam. Rasulullah bersabda, dendam dan iman tidak akan bertemu dalam hati siapapun. Kalau ada dendam, iman udah melayang. Kalau ada iman, dendam tidak akan masuk. Namun bertemu tidak pernah dalam satu hati. Orang yang bersifat dendam, memukut, imannya hilang. Orang yang beriman, dendam hilang. Udah jelas. Nah, dalilnya masalah itu tular menular. Hadis Nabi. Takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas. Kalau kamu berkeluarga, telitilah, karena bahwasanya satu dengan yang lain saling tular menular. Si laki tertular dengan bini, bini tertular dengan si laki. Yang kedua dalil, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Siapa yang kita temani, pasti kita akan mengikut kepada teman tadi. Orang kalau bisa minum kopi, tak kawal orang menginum kopi, mencium, mbahnya mencium, merasai, mbahnya merasai, asik. Ketular kada? Nah ini. Jadi marilah kita sama-sama insaf dan sadar. Kalau ada kita punya akhlak yang jahat, maka perbaikilah. Pertama kita berdoa kepada Allah, minta bersihkan akhlak kita yang jahat. Dan kedua berusahalah dengan ahlinya ulama tasawuf bagaimana cara membersihkan akhlak yang jahat diganti dengan akhlak yang baik. Supaya diri kita jangan sampai binasa dan orang lain kita binasakan dengan penularan akhlak-akhlak yang jahat itu. Adapun orang yang akhlaknya baik atau orang yang sehat berteman, berhubungan dengan orang yang sakit penyakitnya menular, demikian. Orang yang akhlaknya baik berteman dengan akhlaknya yang jahat. Apa hasilnya? Ma yuslihul jarba'u qurbu salif. Ma yuslihul jarba'a
qurbu salimatin walakinnas salimata tajrubu. Binatang yang sehat berteman dengan binatang yang berpenyakit. Bukan yang berpenyakit itu sembuh berteman dengan yang sehat, tetapi yang sehat ikut berpenyakit. Ada aja ronsen, ada aja foto, periksa sebentar. Kalau sudah positif, nah berobatlah. Selama dalam berobat jangan bergaul. Selesailah yang disampaikan. Kita sambung masalah yang dibaca. Wa syartul butlan tidak. Syaratnya batal pada masalah yang tersebut di atas. Ayyakunal mawdi'ul ladzi laqan najasata minal habli wa nahwi yataharraq biharakatih 'ala al-mu'tamad. Menurut kaul yang mu'tamad yang bisa dipituakan kepada orang dan bisa dipakai oleh perseorangan, itu maksud mu'tamad. Batalnya sholat pada masalah yang di atas dengan syarat bahwa tempat yang kena najis itu, tali dan sebagainya itu tadi bergerak dengan sebab bergeraknya orang yang sholat tadi. Pahamkah? Apabila orang sholat itu bergerak, si tali tadi tidak ikut bergerak karena talinya itu apa namanya panjang, masih ketuyuk lagi bahasa Banjarnya di sini. Jadi ada bergerak tali itu tadi. Pahamkah? Itu kada batal sembahyang. Jadi kalau orang bakawan-kawan tadi atau orang-orang nang artinya berhubungan tadi, lamun inya memang orang itu kuat mentalnya dan kuat fisiknya, misalnya anak-anak usianya 10 tahun ke atas bergaul kepada orang yang berpenyakit tadi, inya kada tertular. Menurut dokter ahli 10 tahun ke atas tidak lagi menular sebab kondisinya udah kuat. Yang kena itu biasanya di bawah 10. Itu yang kena tular. Demikianlah orang-orang apabila bergaul dengan akhlak yang jahat, selama dia belum kuat iman tauhidnya, maka dia akan terpengaruh dengan kawannya. Kecuali ia udah maqam wali kutub, niscaya tidak terpengaruh dengan kejahatan orang yang jahat. Misal minyak dengan air dicampur satu tempat, tetap minyak di atas namun air tetap di bawah. Walaupun satu tempat tapi tidak akan bersatu. Minyak tetap minyak, banyu tetap air. Siapa yang sombong begitu, merasa diri kutub sudah? Siapa? Gak boleh. Kita duduknya adalah merasa kita ini adalah orang yang karam di lautan dosa. Faqaulul musannif wa illam yataharraq biharakatin dhaifun. Kalau musannif berkata batal salatnya orang sekalipun benda itu tidak bergerak dengan geraknya, tetap batal juga, itu adalah kaul yang dhaif. Udah jelas. Jadi kaul yang utama, kalau bergerak kita, maka si tempat yang kita duduki itu atau kita pegang itu ikut bergerak, barulah batal. Kalau tidak bergerak dia, bahkan kita aja yang bergerak, dia tidak ikut bergerak menggiring kita, mengikut kita, maka sholat kita tetap hukumnya apa? Sah. Itulah kalau yang utama. Nah misalnya aja, ulun sembahyang di sini nah, kan awak ulun bergerak, di situ ada najis. Ulun sembahyang di sini kan yang di ujung itu kan ada bergeraknya. Biar ulun berdiri, berduduk, ini kan ada bergerak. Padahal ini berbahaya. Soh aja ulun sembahyang di sini. Itu misal. Kecuali nang kena akan anggota waktu kita sholat, baik di dahi kenanya, di tangan atau di batis atau di pakaian. Nah itu baru langsung batal. Nah ini nang mu'tamad dah itu kan enteng.
Mana tamat, mana enteng. Kalau perkataan musannif udah, apabila berhubungan dengan yang jahat itu tadi, hukumnya kada sah. Walaupun kada bergerak dengan badan kita, artinya walaupun kita itu tahan, kada terpengaruh dan kada apa tadi ya penyakit tadi kada tertular, namun hukumnya kita tetap dua najis. Wah, ini kaul doib. Itu kaul doib. Nanti hari Minggu kalau ada alangan, ada dokter ahli paru-paru akan berbicara 5 menit atau lebih sedikit untuk menjelaskan masalah paru-paru ini, supaya berataan kita itu tahu dan kita bisa menjaga diri dan menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang udah mengenakan kalau lain lagi. Insya Allah Minggu akan di depan ini kamu kada alangan kan. Wa in wafaqna fi rawdah wa asliha, sekalipun kata-kata musannif ini sesuai dengan yang di dalam kitab Ar-Rawdah dan matan daripada Ar-Rawdah, tapi itu semua adalah dhaif. Yang muktamadnya kecuali bergeraknya si musalli, bergerak juga sinang berhubung dengan najis itu baru batal. Wa kharaja bi syadda mujarradut kisalihi binahwi tiladah. Keluar dengan kata-kata syadda, kan ada kalau tadi seperti syadda artinya mengikat. Nah, keluar dari kata-kata mengikat adalah semata-mata berhubung dengan seumpama tali lehernya si anjing tadi, berhubung mana raja, pahamlah. Nah itu bukan diikat si talinya, cuma tarait awak lawan si tali. Ada yang tadi kan talinya itu diikat di tangan atau di awak atau di batis, takut kalau si anjing ini buka. Ini orang di si anjing, punya anjing itu sayangannya. Kemudian anjing itu dipakai tali di gulunya, di leher, tali itu diikat di badan sambil sembahyang. Nah itu diikat. Kalau cuma berhubung benar aja, dijajak dengan kaki, diinjak talinya itu diinjak dengan kaki, kan kada terikat, itu tetap hukumnya salatnya sah. Tujuan sama, kalau diinjak kan kada kawa juga lari-lari si anjing itu. Kalau diikat namun inya buka anjingnya, kita kalah labah sembahyang. Wa biqaulihi qabi, apa qabidi kata di atas tadi salatu qabidi ya kan. Wa biqaulihi qabidi, keluar daripada kata-kata musannif qabidi, kan qabidi tadi kan memegang. Malau ja'alahu tahta qadamihi naya. Masalah jikalau seseorang menjadikan tali itu di bawah kakinya, ya kan diinjak. Kalau orang menginjak tuh megang lah. Enggak, jadi hukumnya salatnya sah. Kan yang dikhawatirkan anjingnya lari, walau ditali tapi talinya masih dilepas. Nah itulah. Masya Allah, agama Islam komplek. Matinya kalau orang mencari agama di luar Islam tersalah. Selain daripada tidak dibenarkan dan serabut kurang. Islam itu selain daripada dibenarkan oleh Allah, seraba-labanya cukup dan sempurna. Wa raditu lakumul islama dina. Inna dina indallah al-islam. Wa man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min. Fa innahu la yadurru, maka itu tidak merusak salatnya. Nah ini kalau tasawuf memaham begini, bib coba bib. Ini bib kacamata. Ini kacamata di tangan ulun.
Coba pian ambil. Karena ulun ini kada kuat memegang, Habib mengambil itu, nah ambil. Sakit kalau ulun kada? Kada sakit. Jadi Habib itu mencabut akan roh ulun ini tidak terasa sakit. Karena ulun memegang roh tidak kuat. Nah, coba kalau ulun memegang roh itu seperti ini, kuat megangnya. Habib mengambil, bakar karasan. Siapa yang menang? Habib yang menang. Malakal maut yang menang. Tapi ulun bepaluh leher. Begitulah orang hendak mati. Apabila inya mengaku roh itu milik inya dan mencintai roh lebih daripada Allah, maka roh waktu dicabut sakitnya setengah mati. Tapi kalau inya mengaku dirinya milik Allah, roh milik Allah, Allah mengambil, inya menyerahkan. Sebelum Habib ambil, udah diserahkan. Nyaman kada? Itu. Tasawuf begitu. Demikianlah kita berlaku istri. Kalau kita cinta kepada istri yang cantik seperti Putri Diana atau ini ke, begitu cintanya di hati tadi melekat sama sekali, tatkala kita salah dengan si ini ke, karena ini ke udah memilih guru usus. Aduh, hati kita tuh sakit, luar biasa sakitnya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, cintanya luar si ini ke, milih guru usus enggak apa-apa, enggak sakit apa-apa. Coba ambil. Nah inilah. Jadi letakkanlah cinta kepada yang akibatnya jangan menyakitkan hati. Jelas. Setiap orang laki istri pasti ada terpisah. Kalau orang sekarang mati jualah yang memisah kamu berdua. Itu ngarannya nasrah perkawinan. Artinya mesti terpisah juga. Mun kada mati pang nang laki balayar bini tertinggal apa ngarannya? Sama aja. Tinggal lagi apabila mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lainnya, seperti itu tadi. Waktu terpisah ketawa aja. Tapi kalau pesek benar cintanya, datang takdir memisah, ya Allah bapak lu leher. Iya nang lalu engkai ini sudah baik mati aja. Udah. Kerja harganya lagi udah di dunia ini. Wah, macam-macam loh. Itu penyakit di hati, ngarannya mencintai luput daripada tempatnya. Orang sehat, ya kan? Cinta lawan kesehatan lebih daripada cinta dengan Allah dan Rasul. Lagum kesehatannya hilang. Misalnya gigi habis terpacul, apa kabar? Supan ya, supan. Senyum dong, ujar kawan. Senyum. Rasulullah senyum. Kenapa? Gigi habis. Sulung liwang kacang. Kananakannya kalau anu jual ganjil jual kananakan. Bulan puasa baca Quran, nang tuha kada bagi gini baca Quran mulai di Isa sampai pukul 12. Surungan makanannya kacang. Nang disurung dulu nang tuha ambil berkat ya. Urang kada kau makan kacang, nang tuha tadi kada assalamualaikum lagi, tidak ada kumkuman bulat langsung. Ya kau ujar sudah tahu nih ulang tuha, ulah kan bubur. Jadi kita itulah. Tidak ada orang tambah tuha tambah sehat adalah. Buktinya mata aja serba tua serba nyarak serba kabur kah? Hah? Nah, rambut sehari nanti apa? Kirang wahimin apa? Hah? Habang. Limbah habang si perang hanyar
putih. Limbah itu hanya tukang gunting, kan dapat rezeki lagi. Kan dasar kayak itu, sekarang Tuhan kayak itu. Dalilnya Tuhan berfirman, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Tambah tuha, saraf pun tambah lemah. Kada kawa banyak pikir, orang tuha kada kawa banyak pikiran. Apabila banyak pikiran, peneng karena saraf sudah lemah. Kada sedang umur 20-an lah ya. Sarafnya udah lemah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ta'qilun. Oleh sebab itu Nabi berpesan, syababaka qabla haramik. Behimat menuntut ilmu dan beribadah lagi muda sebelum datangnya Tuhan. Kenapa? Karena orang itu sana menuntut ilmu kada kawa lagi, beribadah kada kawa, tapi apabila masa mudanya menuntut ilmu pekerjaannya siang malam dan beramal ibadah, maka waktu Tuhannya ditulis tetap terus-terusan menuntut ilmu dan beribadah, walaupun dia udah kada kawa hadir lagi di depan ilmu dan ibadah. Pensiunan istilahnya, gaji tetap jalan. Jelas tak? Jelas tak? Nah, itu Allah Ta'ala lah, begitu murahnya Allah Ta'ala. Penutup membaca kitab hari ini sekumat saja. Sebab hari ini hari Arafah. Ya kan? Banyak nang puasa, kasihan. Ini banyak nang puasa nih, banyak. Kasihan kalau lawas-lawas pembacaan. Cuman ulun disuruh majelis tetap. Kamis malam Jumat, Sabtu hari Minggu malam Senin tetap. Kalau di sana orang berhaji, di sini kita dapat pahala haji dan umrah. Sekalipun kita tidak haji umrah, tapi namun pahala haji umrah kita dapat. Dalil waman hadar jam'ana yarji' bi hajjah wa umrah. Habib Ali bersabda, siapa hadir di majelis ilmu dan hadir di majelis maulid dan salawat, maka diberi pahala haji dan umrah. Kalau majelis kita peraikan di hari-hari ini dan hari tasyrik, udah bahaji kada, pahala umrah hajinya lepas. Dua-duanya sesuai dengan maksud nafsu dan setan dan iblis. Rugi kita. Nah, itulah dulu fikih yang kita baca. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. Daud, kata Allah, sekiranya berilmu, coba perhatikan, Daud, sekiranya berilmu orang-orang yang berjauh daripada aku, bahwa aku ini setiap detik menunggu kedatangan orang yang berjauh itu, dan jikalau mereka berilmu bahwa aku itu tetap kasih sayang kepada mereka walaupun mereka itu berjauh dari aku, tetap aku kasih sayangi dan aku tunggu kapan dia mendatangi, mendekati kepada aku. Sekiranya mereka berilmu. Yang ketiga, seandainya mereka itu berilmu bahwa aku rindu kedatangan mereka itu dan menunggu mereka itu, niscaya mereka mati karena kangen, ujar Jawa, kepada aku. Cuma karena mereka jahil, mereka udah buruk sangka bahwasanya aku tidak mengampuni, memaafi lagi dosa mereka, sehingga mereka udah langsung berjauh, kada mau lagi berpaling menghadap aku gara-gara jahat sangka. Bahwa mereka ini dosaku banyak, ada harapan Tuhan mengampuni. Bahwa mereka ini sudah di kampung, aku payu lagi sudah baik mati aja aku.
Kalau kita kena payu lawan makhluk, Allah masih mau membeli akan kita. Makhluk karena mau lagi menukari kita, Allah siap menukari kita kapan aja. Bagaimanapun buruknya kita, dosa kita, Allah segera mau menukari akan awak kita. Asal kita mau taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Siapa yang dihitab Tuhan la taqnatu? Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Hai mereka-mereka yang tidak pernah ibadah, hanya maksiat melulu seumur hidup, jangan putus asa daripada maaf dan ampunku dan surga. Kembalilah kepada aku. Semua dosa dimaafkan, diampun, dan surga untuk kamu. Innallah, aku bernama Allah, yaghfirudz dzunuba jami'an. Satu-satunya orang yang sanggup menghapuskan dosa sekalian alam, apalagi kamu sendiri. Aduh, ini ayat sangat menarik kepada orang-orang yang berdosa untuk segera taubat kepada Allah. Begitulah Allah. Kalau kawan kita, satu kesalahan kita, 100 kebaikan kita, hilang nang 100, nang satu itu nang timbul. Kalau Allah Ta'ala, satu kebaikan kita dibalas beberapa ganda. Kejahatan kita, sekali kita bertobat, langsung dibalas dengan surga. Masya Allah. Tidak ada orang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tinggal kita aja kapan menghadap Allah lagi, kapan. Terserah kita aja lagi. Wa taqatta'at awsaluhum min mahabbati, dan niscaya cupu-cupu mereka itu semuanya cerai-berai, tidak bersatu lagi karena cintanya kepada aku, karena aku sangat cinta kepada mereka. Begitulah Allah terhadap orang-orang yang penuh dalam kesalahan, maksiat dan dosa. Lamun sebahagian manusia kayak ini dosanya mah beda harapan lagi masuk surga. Ujar nang abah pulang. Kalau nak ini nyawa bukan anak unda. Ujar nang umah. Kalau nak ini nyawa bukan anak unda, habis anak siapa? Tapi Allah Ta'ala, bagaimanapun ya ibadi, nyawa tetap hamba unda. Begini Tuhan kita. Kenapa kita lalu jauh dari Allah? Kenapa? Umur kita udah berapa? Makan nasi Allah berapa? Minum banyu Allah berapa? Makai pakaian dari Allah berapa? Udah. Hidup di bumi Allah berapa? Kapan kita kembali kepada Allah? Kapan? Qurannya ada, hadisnya ada, kitabnya ada, gurunya ada, tempat ibadat ada, tempat mengaji ada. Kapan? Kita semua akan ditanya 5 pertanyaan. 1, umur kita dari balik ditanya sampai mati diisi apa? Jawaban siapkan sebelum ada pertanyaan itu. Dari balik sampai meninggal dunia, umur itu siang malam diisi apa? Kita sendiri tahu jawabannya. Apa diisi keduniaan, apa akhirat, atau separuh-separuh, atau banyak dunia, atau banyak akhirat. Kita sendiri yang menjawabnya. 2, setiap kita diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang kamu tuntut itu, misalnya tauhid, yaitu ridho dengan apa yang nyata, menerima kenyataan. Apa ngarannya itu? Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini ilmu yang sudah ada di dada kamu amalkankah, adakah? Ditanya. Misalnya ridho menerima apa yang terjadi. Kurang sugih mendadak susah, ridho. Orang berpangkat mendadak ampih, ridho. Orang sehat mendadak sakit, ridho. Orang bisi murid banyak mendadak muridnya kadang datangnya si ngikong, ridho. Kula warga siang malam melangi mendadak berataan membekot, ridho.
Balaki bebini kasih sayang, lalu sarak, ridho. Bisi anak disayangi, mati mendadak, ridho. Semua itu ilmu ditanya, diamalkan kan? Nang wajib dulu, nang sunat-sunat kada dapat. Nang fardu laki payah kada, itu seorangnya. Nang perseorangan ditanya, nang fardu ain seperti ridho dengan qada dan qadar. Itu satu misal aja. Kemudian udah 2 pertanyaan. Pertama, umur apa isinya? Kedua, ilmu dipakai enggak? Yang ketiga, harta dari mana modalnya? Itu yang ketiga. Ini harus disiapkan. Kita harus melihat modal kita dari mana. Haramkah modal itu? Halalkah? Yang tahu kita sendiri. Iya kan? Kan semua kita kan punya modal. Ya kan? Ini ditanya modal ini. Yang keempat, menjalankan harta yang sudah ada modal tadi halalkah haramkah? Caranya ya ke orang dagang, bedagangnya itu halal, dagangnya haramkah? Itu tanyaan yang keempat. Yang kelima, sesudah berhasil, kemana menyerahkan sebahagian harta itu? Ya, misalnya aja zakat, bujur menyerahkan zakat kepada mustahak, ataukah zakat itu kepada yang bukan mustahak? Mustahak itu nang memang berhak menerimanya, nang soh dan jatuh lah hukumnya soh kepada orang itu menerima zakat. Kalau kita menyerahkan zakat kepada orang yang bukan berhak menerima, berarti kita itu menyerahkan lepas. Ditanya kita, nang mananya siapa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayara. Apa tadi? Fanadara ila yamini fala yara illa ma qaddam wa nadhara ila shimalihi fala yara illa ma qaddam wa nadhara ila amamihi fala yara illa an-nar fattaqun nar walau bi syiqqi tamratin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiap kamu satu persatu dipanggil di depan Allah. Kalau penglon bini yang apakah aku dipanggil Tuhan, temani dong. Kalau betul-betul sayang, temani. Enggak boleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmin sya'nun yughnihi wa kulluhum atihi yaumal qiyamah farda. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sudah mengerti bacaan ayat itu. Sob ikam ni ahli tafsir je sudah mengerti. Sabar lingkungan kita karena dikiau di hadapan Allah, di hadirat Allah. Tetap Allah tidak bertempat. Oleh sebab itu kata-katanya di hadirat Allah. Tidak ada juru bicara, juru bahasa antara kita dengan Allah. Langsung berhadapan dengan Allah. Kalau kita lihat waktu pengadilan negara, nang manapun itu hakim dijaga oleh polisi. Masuk ke tempat pengadilan aja udah malam sudah kada bisa guring 3 hari 3 malam karena merasa salah, ya kan? Tapi lamun orang kada merasa berdosa, merasa dirinya nabi, merasa dirinya malaikat, kalau masih merasa bukan nabi dan malaikat, pasti salah. Menghadap Allah gimana orang salah?
Sedangkan di sini dia udah gatal-gatal. Pasti udah orang salah itu gatal-gatal. Kalau orang salah, mahadap pada gatal-gatal juga tenang-tenang aja, itu ngarannya gila. Kada waras lagi. Dosa menyeraput di rumah tangga aja dosa nyeraput, lagi di luar. Jaga berhadapan Tuhan. Apabila ada keluar lagi, apabila ada masuk lagi, udah menghadap Allah. Pada masa serongonan datangnya, tidak ada juru bicara. Maka ia memandang ke jihad kanan, kata Rasulullah. Maka dia lihat pekerjaan sewaktu di dunianya. Melihat ke kiri seperti demikian. Melihat ke depan neraka menggurang, bernyala-nyala. Oleh sebab itu pesan itu, tiap hari dan malam bersedekahlah yang halal. Walaupun yang halal itu cuma sebelah daripada korma. Karena bersedekah yang halal itu adalah menyelamatkan diri kamu dari neraka jahanam. Begitu Rasulullah. Jangan pelit hidup, jangan pelit. Berhubungan dengan ini bahwa kita besok mulai berkurban sampai hari Senin. Jadi kurban disunatkan bagi orang yang ingin berkorban, terserah aja siapa orangnya. Disunatkan mulai besok, yaitu hari nahar, hari raya, dan hari tasyrik yang 3. Sabtu, Ahad, Minggu, Senin. Utamakanlah daging itu diberi kepada armalah dan aitam. Si janda-janda yang tak punya suami lagi, mati suaminya. Dan si yatim-yatim yang tidak punya bapa lagi, utamakanlah, serahkanlah daging Anda ke situ. Menang sudah sugih-sugih jualnya, tuh aja makan aki sudah. Nukar sorong din kawainya. Yatim piatu itu kalau bisa sebulan sekali kumpulkan 100 ikung di rumah, bari nasi bungkus, nasib ngaranna. Lawan duit kadang aja 50.000 sorong Pak. Kan? Ya kalau yatim itu walau 1.000 hakikatnya 1. Kalau hakikat yatim itu 1, siapakah yang yatim? Quran yang menjawab. Alam yajidka yatima. Siapa orangnya? Rasulullah. Jadi anak yatim itu seakan-akan Rasulullah. Kita berbuat baik kepada yatim, berarti kita berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Maka perhatikanlah anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Muhammad, tahukah engkau? Orang yang memusuhi dan mengingkari Islam ialah orang yang masa bodoh terhadap yatim. Marilah guru-guru agama mengajar anak yatim, bantulah kitabnya belikan dan uang bangkunya, uang sekolahnya, uang bulannya diperaikan. Jangan anak yatim itu dipungut bayaran apa-apa, bahkan kitab tukarakan. Bari inya yatim dan inya jangan disakiti. Orang udah kada bisa abah lagi, jangan disakiti. Memang umum anak yatim itu lebih dari yang lain. Bandelnya memang umum udah. Memang abahnya kada ada, apa nama memimpin kada ada. Oleh sebab itu sabarlah dan janganlah disakiti. Orang sudah cukup mati abah, jangan disakiti lagi hatinya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Jiran-jirannya yang atap rumahnya bungkas, tawing rumahnya bungkas, tangga rumah nang tegar naik jabok. Janganlah kita bermewah-mewah rumah tangga selama ada jiran kita nang kaya itu rumah tangganya.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang itu ada hubungannya. Salatnya adalah bukan masuk surga, tapi salatnya memasukkan dalam neraka. Kesian anak yatim. Kalau guru usupnya yatim piatu, bukan yatim lagi ya kalau guru usup. Abah pian sudah meninggal Pak. Mama Pak, kasihan yatim piatu. Guru usup yatim piatu. Umur berapa guru usup? 70. Nang maksud yatim di sini orang nang balung balik. Neta. Lamun asal kada ba kada ba aja ulun gini yatim juga. Habib yatim juga. Yatim juga sama. Kaji jene. Ya Ustaz. Piatu lah Ustaz. Piatu tidak piatu juga nih. Kasian ba banyak banget nih sekarang. Saban sebulan sakada dikumpulkan nih. Nasi bungkus kan cukup kan ada samen. Nang kanan-kanan nang kericikan itu nah kasihan. Kasihan ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nah, itulah maksudnya kita tadi supaya jangan sampai Tuhan mencap kita ini mengingkarkan Islam. Walaupun kita mengaku Islam, tapi Tuhan mengakui bukan bahkan musuh Islam. Jadi guru-guru tadi dalam sekolahan kalau ada anak yatim itu tadi kasih sayangilah anak yatim itu. Jangan dikenakan bayaran apa-apa. Malahan kitab-kitab keperluan di sekolahan itu kita lah bantu. Kalau di Darussalam, Guru Kashful Anwar, anak yatim semuanya dibantu. Dan cucu Rasulullah, Syarifah dan Habib atau Ayyib yang sekolah di sana sama sekali tidak dikenakan bayaran, bahkan kitab ditukarakan oleh Kashful Anwar. Ingat kabar kan? Sedangkan Darussalam ini adalah guru seluruh pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Begitulah Kashful Anwar terhadap yatim, begitulah Kashful Anwar terhadap cucu-cucu Rasulullah yang masuk di sekolahan beliau. Fakaifa iradati apa? Ya Daud, hadhihi iradati fil mudbirin. Anni fakaifa iradati fil muqbilin alayya. Daud, begitulah sifatku terhadap orang-orang yang lari dan berpaling dari aku. Bagaimana pikiranmu ya Daud? Kecintaanku terhadap orang yang senantiasa menghadap kepada aku dari kecil sampai meninggal dunia. Renungkanlah demikian itu ya Daud, kata Tuhan. Orang mulai hidupnya sekolah agama melulu, kada tahu nang PMP, kada tahu. Quran kada bisa melihat, membaca kada bisa. Quran hafal dari usia kecil sampai mati, melulu agama nang kaya mah pecinta kulon orang itu. Sedangkan orang nang kada tahu di apa-apa dosa melulu, masih aku harap ingat kembali kepada aku. Apalagi orang yang sudah sehidupnya itu menghadap aku terus-terusan. Memang pimpinannya. Kalau ada yang mimpin dari kecil sampai mati, kada bakal kita jadi orang yang membelakangi Allah. Tanpa pimpinan sampai mati, kita tetap membelakangi Allah. Ya Daud, ahwaju ma yakunu al-'abdu ilayya idza istaghna 'anni wa arhamu ma akunu bi 'abdi idza adbara 'anni wa ajallu ma yakunu indi idza raja'a ilayya. Terakhir pembacaan kita. Daud yang paling dihajatkan oleh hamba kepada aku yaitu pada ketika ia sudah tidak memerlukan nah itu.
Kalau orang kada memerlukan Allah lagi, maka Allah memerlukan kepada orang itu supaya berhadap kepada Dia. Dan kepada orang yang berpaling kepada Allah, Allah Ta'ala itu full kasih sayang kepada orang itu. Tinggal orangnya aja mau karena menghadap Tuhan. Ini tujuannya supaya orang menghadap Tuhan, bukan membuka. Kalau orang berpaling dari Tuhan, palingan kasih Tuhan, berapaan berpaling lawan Tuhan. Bukan begitu maksudnya ini. Ini kepada orang yang banyak dosa, berpalinglah. Orang yang udah jahil, nuntutlah ilmu. Orang yang pengoler beribadat, umpatlah bakal orang beribadat, menjangkit, karena insya Allah jadi orang beribadat. Itu maksudnya ini. Ada lagi. Nang paling aku muliakan daripada hambaku adalah hambaku nang mau bertaubat kepada aku. Awas. Kalau orang udah dikenal kepala perampok, kepala maling, kepala korupsi, kepala tapa sogok dan macam-macam, hati-hati. Kalau inya bertaubat, hati-hati. Allah kepada orang yang bertobat, apabila ada yang mengupat orang yang bertobat, tidak dimatikan yang mengupat itu, kecuali ia mengerja apa yang dikerja oleh orang yang sudah bertobat tadi. Waspadalah kita, janganlah mengupat orang yang sudah taubat daripada dosanya. Jangan diungkit-ungkitlah dosa-dosa. Apalagi akhirnya waqala Abu Khalid As-Saffar laqiya nabiyyun al-anbiya 'abidan faqala innakum ma'syarul ubbad taqmadun ala amrin lasana ma'syarul anbiya na'malu alaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selamatan zahir dan batin. Ulun banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Selamat hari raya Idul Adha. Ampun maaf zahir batin. Minal aidin al-faidin al-maqbulin bi rabbil alamin. Dan ulun minta doa kepada sempian sudah tahu aja biar. Doakan ulun serumahan, terutama anak ulun dua-duanya sedang sakit dan ulun terganggu guring makan dan sebagainya. Umahnya pun demikian karena memang anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Inya sakit kita umpat sakit juga, doakan. Mudah-mudahan selalu sembuh dan kada bawa obat lagi. Hanya cuci darah, kada bawa obat kada itu. Umur panjang untuk agama Allah semata-mata dan akhirnya kita mohon kepada Allah dengan qadar iradatnya mukjizat segala rasul dan nabinya, terutama mukjizat Nabi kita SAW, dan dengan keramat segala orang-orang wali-walinya, terutama guru-guru kita semua yang semuanya adalah wali keramat. Maka dengan demikian kita minta kepada Allah bertawassul, mudah-mudahan kita di akhir Tuhan kalam dalam dunia yang fana bisa membaca dan menghayati akan maknanya, yaitu kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala al-amin. Allahumma ahyina salimin wa amitna ghanimin wa asyurna fid darain ma'as salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم بجاهي وببركة ما شيخنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وارزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وسلامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.